Assalamualaikum Bu Vidya, Waalaikumsalam, apa Pak kabar? Jumadi. Alhamdulillah sehat, Pak Jumadi sehat. Alhamdulillah. Dari mana Bu Vidya? Ini tadi dari kelas 9A. Oh, mengajar di kelas ya Bu ya? Mohon maaf, ada waktu hari ini untuk ngobrol sebentar tentang kaitannya observasi kelas? Ada Pak, kebetulan habis ini saya kosong ini. Oke, berarti kita ngobrol sebentar ya Bu ya? Ya boleh. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Vidya. Selamat pagi Pak Jumadi. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara dengan Bu Vidya kaitannya dengan pembelajaran observasi di kelas. Ya, sama-sama. Bu Vidya, tujuan dari saya melaksanakan observasi kelas ini adalah ingin mengetahui pengembangan diri dari Bu Vidya, nanti yang ditonjolkan dari Bu Vidya ketika mengajar di kelas itu apa. Oh ya. Kemudian yang kedua Bu Vidya, kira-kira ada waktu longgar kapan ya untuk saya melakukan observasi di kelasnya Bu Vidya? Kalau besok bagaimana Pak? Kebetulan besok itu ada diskusi kelas, nanti bisa Pak Jumadi observasi kegiatan diskusinya. Oh, berarti besok pagi ya Bu ya? Berarti besok. Kelas berapa itu Bu? Itu kelas 9A jam pertama Pak Jumadi. Jam pertama, berarti bisa? Iya, nanti masuk kelas saya. Kebetulan kan saya juga besok tidak ada jam untuk jam pagi Bu, saya agak siang setelah jam ketiga. Jadi nanti besok di kelas 9A kita bertemu di kelas untuk saya melakukan observasi pembelajaran sama Bu Vidya ya. Ya, boleh. Oke. Kemudian dari yang ingin Bu Vidya sampaikan ke anak itu nanti tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Kebetulan kan materi yang saya sampaikan nanti tentang teks laporan percobaan Pak. Yang kemarin itu sudah saya berikan sedikit awalan untuk teks laporan percobaan itu gambarannya seperti ini, definisi umumnya seperti ini. Nah, nanti untuk pertemuan besok itu kebetulan tujuannya untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks. Jadi saya berikan, saya bentuk kelompok, terus saya berikan contoh teks laporan percobaan, saya minta mereka untuk mengidentifikasi strukturnya sama kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Oke, berarti intinya tentang kaidah yang mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke. Baiklah. Kemudian Bu Vidya, strategi yang ingin dipersiapkan dalam pembelajaran itu nanti apa Bu Vidya? Strateginya berarti kan karena ini nanti tentang diskusi, berarti nanti discovery learning, Mbak. Oh iya, discovery learning ya. Dan untuk titik yang ingin ditekankan dari pengembangan itu apa Bu nanti? Dari sisi kreatifnya atau apa? Karena ini judulnya tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi struktur, jadi saya menekankan sisi kreatif, inovatif, dan kritisnya mereka. Jadi ketika melihat struktur ini, kamu bisa nggak menganalisis struktur sama kaidah kebahasaannya. Jadi kekritisan mereka yang saya untuk menggali potensi-potensi bernalar kritis dari peserta didik ya Bu ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian harapan ketika selesai pembelajaran itu terhadap siswa apa Bu nanti? Harapannya berarti kan karena ini nanti saya bentuk, setiap siswa kan kemampuannya beda-beda ya Pak ya. Nah, karena ini nanti saya bentuk kelompok, kebetulan kalau saya membentuk kelompok itu tidak pernah saya serahkan ke siswa. Karena kalau serahkan ke siswa pasti ada kelompok yang terpinggirkan. Jadi saya yang membentuk supaya mereka bisa berkolaborasi. Yang tidak paham bisa dituntun sama yang lebih mudah memahaminya. Jadi harapan saya semua itu tidak ada yang tertinggal, semua bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks. Seperti itu. Itu berarti nanti untuk tutorial teman sejawat juga bisa masuk di situ ya, luar biasa. Oke Bu Vidya, terima kasih waktunya ini. Mudah-mudahan besok observasi saya di kelasnya Bu Vidya berjalan lancar. Amin, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Vidya tercapai. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Kita sama-sama, akhiri obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, silakan ketuanya untuk memimpin doa. Ketuanya siapa di sini? Oke, Aulia. Silakan dipimpin doa dulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai.
Diva, Felisa, Aulia, Gani, Hamda, Yahya, Indra, Keisha, Resaldo, Abi, Nabila, Okta, Naisila, Noval, Octavia, Rajit, Sidik, Wisnu. Oke, berarti adik semua pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu teks laporan percobaan. Boleh kalian buka dulu di buku paket kalian halaman 10. Coba. Minggu lalu sudah saya berikan sedikit penjelasan mengenai teks laporan percobaan. Nah, jadi setiap mata pelajaran itu berkaitan. Saya lihat beberapa kali beberapa minggu sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan bersama Bu Nur, ya kan? Percobaan apa waktu itu? Menanam apa? Menanam biji-bijian. Itu gimana? Ada yang bisa menceritakan? Yahya, coba. Itu gimana, Nang? Diceritakan, coba. Percobaannya gimana? Pertama, biji disemai. Bijinya disemai. Biji kacang hijau ya berarti? Terus di medianya apa? Media tanamnya? Media tanam kapas. Kapas, terus? Kapas dibasahi, lalu biji dimasukkan. Terus yang diamati apanya? Pertumbuhan dan perkembangan. Ada perbedaannya nggak? Misal kalau saya dulu SD, kan ada yang dibedakan perbedaannya. Misalnya satu ditanam di kapas, satu ditanam di tanah. Nanti kita bandingkan mana yang lebih cepat, atau satu kena sinar matahari, satu tidak. Mana yang pertumbuhannya lebih cepat? Ada perbedaan seperti itu nggak? Ada. Apa perbedaannya? Dimasukkan ke dalam laci. Oh, satunya dimasukkan dalam supaya tidak terkena cahaya matahari. Tujuannya seperti itu. Ternyata menghasilkan apa? Ternyata sudah ada hasilnya. Sudah. Ternyata mana yang lebih cepat? Yang terkena sinar matahari atau tidak? Yang tidak. Yang terkena. Oh, oke. Nah, kalau dalam IPA ada yang namanya percobaan. Tetapi yang kita pelajari sekarang bukan kita melakukan sesuatu seperti di pelajaran IPA, kita mencoba sesuatu untuk melihat hasilnya, tidak. Tetapi dalam percobaan ada hasil yang harus kita laporkan. Namanya teks laporan percobaan. Mungkin Bu Nur sudah menyinggung sedikit teks laporan percobaan, tapi kan tidak sedetail ketika saya yang menjelaskan, karena teks laporan percobaan itu bagiannya bahasa Indonesia. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ada nggak bayangan kalian teks laporan percobaan itu fungsinya buat apa? Ada nggak bayangan kalian? Sudah terbayangkan ya? Untuk apa tadi? Melaporkan apa? Hasil percobaan. Namanya aja teks laporan. Berarti teks laporan percobaan itu dikerjakan setelah atau sebelum melakukan percobaan? Setelah, karena kita akan melaporkan hasilnya, ya kan? Itulah yang dinamakan teks laporan percobaan. Waktu pelajaran IPA disuruh membuat tidak teks laporannya? Tidak. Nah, oke. Karena kita pelajari di bahasa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, sekalian sudah mendapat gambaran teks laporan percobaan itu kira-kira seperti apa. Nah, teks laporan setiap teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki struktur dan juga memiliki ciri kebahasaannya. Kemarin kita mempelajari teks deskripsi. Terus kemudian ciri kebahasaannya apa saja? Kalau menggunakan kalimat aktif. Sama dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu ada strukturnya, ada ciri kebahasaannya. Bisa kalian coba amati contoh teks laporan percobaan di halaman 17. Buku paket halaman 17. Nah, itu merupakan contoh teks laporan percobaan secara runtut. Bisa kamu baca dulu sekilas. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca teks laporan percobaan secara sekilas.
Sudah selesai membacanya? Oke, kita bahas struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, laporan praktikum jaringan Silem Safira Nur Fadilah DKK SMP Negeri 1 Dolopo Madiun. Kira-kira masuk struktur apa itu yang bisa boleh angkat tangan? Laporan praktikum jaringan Silem. Namanya apa toh itu? Yang bisa boleh angkat tangan? Laporan praktikum jaringan Silem. Apa itu namanya? Dalam teks bahasa Indonesia selalu harus ada apa? Ayo yang bisa angkat tangan. Iya, apa namanya? Sebelum masuk ke pendahuluan, ada apa tuh itu? Misalnya kita membaca sebuah artikel, terus kemudian pasti ada apanya tuh supaya sebelum masuk ke pendahuluan, sebelum kita masuk ini, misalnya ada sebuah artikel di koran. Nah, ini yang dikatakan Yahya tadi ada pendahuluannya. Pendahuluannya pasti di paragraf pertama. Lah yang ini tuh namanya apa tuh? Ya, ayo, nah pintar. Judul. Jadi struktur yang pertama dalam bahasa Indonesia apapun pasti memiliki judul. Bisa tidak sebuah teks tidak memiliki judul? Tidak bisa. Judul itu harus 3/4 mewakili isi. Dari judul itu, laporan praktikum jaringan Silem. Kalian sudah bisa membayangkan belum ini tentang praktek tentang apa? Tentang apa itu berarti? Sebelum membaca isinya dari judulnya aja. Sudah kelihatan belum itu laporan tentang apa? Jaringan Silem. Pintar. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul. Misalnya, saya punya judul tadi percobaan menanam kacang. Aturan penulisan judul adalah harus diawali dengan huruf kapital. Ada dua bentuk. Harus diawali dengan huruf kapital atau huruf kapital semua. Ini aturan penulisan judul. Percobaan menanam di atas. Oke, ada dua cara penulisan judul yang benar. Yang pertama cara yang atas, percobaan menanam kacang hijau di kapas. Dan yang kedua, percobaan menanam kacang hijau di kapas. Sama, perbedaannya terletak pada judul yang pertama hanya diawali huruf kapital, kecuali kata di. Kenapa di tidak boleh huruf kapital? Kemarin sudah saya jelaskan, di itu termasuk kelas kata apa? Di, ke, dari itu apa tuh masuknya? Yang bisa berangkat tangan. Di, ke, dari, pada. Masuknya apa itu? Bukan penyambung. Kalau penyambung itu kata hubung, konjungsi. Satunya apa? Yang ada keterangannya. Apa? Di, ke, dari. Sebagai apa itu? Coba dibuka lagi. Di, ke, dari, pada. Yang ini. Oh iya, sudah dijawab ya. Preposisi atau kata depan. Jadi dalam penulisan judul yang tidak boleh diawali huruf kapital adalah preposisi dan konjungsi. Kalau ada misalnya preposisi dan konjungsi tidak boleh diawali dengan kata depan. Berbeda dengan penulisan judul yang kedua. Ini kan huruf kapital semua. Otomatis preposisi atau konjungsinya diawali huruf kapital. Sampai sini jelas penulisan judul? Oke, kita lanjutkan. Struktur yang kedua yaitu tujuan. Jelas ya, tujuan itu berarti untuk menjelaskan tujuan penelitiannya. Buat apa toh? Tujuan itu ada kata apa? Tujuan selalu harus ada kata apa? Konjungsi keterangan tujuan. Apa itu? Di situ kelihatan banget. Untuk mengetahui jaringan Silem pada tujuan. Berarti tujuan itu harus mengandung kata
apa? Pintar. Untuk selain itu apa lagi? Ada kata agar atau supaya, konjungsinya harus itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang perlu diperhatikan di sini, alat dan bahan itu berbeda nggak? Kalau alat dan bahan berbeda. Kalau alat berarti yang apa? Alat itu yang habis pakai atau tidak, yang tidak habis pakai? Tidak habis pakai. Kita satu-satu. Kalau katar berarti masuknya apa? Alat. 2 buah tanaman pacar air. Bahan. 2 botol air mineral. Alat. 2 sachet perwarna. Bahan. Ketika nanti kalian membuat apa itu namanya, menganalisis struktur, bedakan alat dan bahan. Alat dan bahannya kamu bedakan. Alatnya apa kamu rinci, bahannya apa saja kamu rinci. Nah, yang ketiga yaitu prosedur atau cara kerja, atau bisa dikatakan langkah kerja. Di buku paket kalian terdapat sebuah kesalahan dalam prosedur atau cara kerja. Seharusnya menggunakan kata kerja perintah. Contohnya, kita masuk dulu ke kata kerja. Kata satu di sini ya. Kata kerja bisa, ciri-cirinya didahului kata tidak. Misalnya nih, saya punya kata pakai sama boneka. Tidak pakai, bisa tidak? Tidak pakai. Tidak boneka, bisa enggak? Mana yang bisa digaduhi kata tidak? Pakai atau boneka? Pakai. Otomatis yang masuk kata kerja apa? Pakai. Sekarang saya punya kata tidur, Nova. Tidur itu masuk kata kerja nggak? Nah, coba kamu cek pakai kata tidak. Tidak tidur apa bukan tidur? Nah, berarti masuk kata kerja tidak? Ya. Sekarang saya punya kata pintu, Resaldo. Tidak pintu atau bukan pintu, Resaldo? Berarti pintu itu kata kerja atau tidak? Nah, bukan ya. Berarti kata kerja itu yang bisa didahului kata apa tadi untuk mengeceknya? Tidak. Sekarang kita cek. Tadi menyiapkan, tidak siap apa bukan siap? Tidak siap. Berarti kata kerja tidak itu siap itu kata kerja. Nah, tapi yang diminta dalam teks prosedur atau cara kerja adalah kata kerja perintah. Maksudnya gimana toh kata kerja perintah itu? Yang mengandung imbuhan itu yang mengandung imbuhan lah kan. Sekarang saya tanya, siap. Berarti kalau siap itu kata kerja perintah atau tidak? Ya. Ya, tapi siap itu kata kerja. Tapi siap itu kata kerja perintah atau tidak? Tidak, karena tidak mengandung imbuhan lah kan i. Berarti harusnya apa? Siapkan. Sekarang kita cek yang bisa nomor 2. Membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Kata kerjanya apa berarti? Membersihkan. Silakan angkat tangan yang bisa. Ya. Berarti harusnya apa ini yang tepat? Kan tadi menyiapkan itu salah. Yang betul apa? Bersihkan. Oke. Yang C yang bisa. Silakan angkat tangan. Harusnya yang benar apa? Bukan memotong, tapi apa? Ya, nggak bisa. Potonglah. Terus yang D biarkan, yang E potonglah. Sampai sini paham? Berarti yang tertulis di buku paket kalian ini salah.
grafik, terserah penulisnya atau diagram. Yang terakhir yaitu pembahasan, yang terakhir. Yang keenam, pembahasan dan kesimpulan. Itulah struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk ke ciri bahasanya. Yang pertama, menggunakan ini dulu, yang kedua dulu. Menggunakan kata kerja perintah atau nama lainnya apa tadi? Kata kerja apa? Imperatif. Contohnya lagi, potonglah, buatlah, siapkan. Kata kerja imperatif, jelas ya? Sekarang kita masuk ke kata kerja aktif. Jadi dalam selain ada kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, ada kata kerja aktifnya. Kata kerja aktifnya itu ada imbuhan apa? Pernah saya jelaskan belum? Kata kerja aktif itu yang dapat imbuhan me atau ber, atau ber. Contohnya, memanggil. Kata dasarnya apa? Ambil. Imbuhannya apa? Me. Berarti kata kerja aktif atau bukan? Ya. Kalau dipanggil itu apa? Lawannya aktif apa? Lawannya aktif apa? Kata kerja apa? Hah? Pasif. Berarti kalau diinjak, aktif apa pasif? Pasif. Kata kerja aktif paham? Bersepeda. Kata kerja aktif atau bukan? Aktif. Karena ada imbuhan ber. Oke, sekarang kita menggunakan yang ciri yang ketiga, yaitu menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya, silet, jaringan silet. Bisakah silet itu digunakan di bidang apa itu namanya, masak-masak? Di bidang masak-masak, betul nggak kata silet? Betul nggak kira-kira? Tidak. Tapi di bagian IPA, di bagian jaringan, betul tidak? Bisa tidak kata silet itu muncul? Bisa. Tapi kalau ambil itu digunakan di bidang masak-masak, di bidang kuliner, bisa nggak ambil? Bisa. Kalau di bidang IPA percobaan, ambil itu bisa tidak? Bisa tidak ambil? Ada kata ambil yang kemungkinan muncul di bidang IPA tidak? Masa tidak? Lah tadi ada ambil, bisa. Berarti kata silen merupakan kata istilah karena dia berkaitan dengan bidang tertentu. Contoh, misalnya lagi, saya punya kata suntik. Suntik itu berarti biasanya berkaitan dengan bidang apa tuh? Kedokteran. Bisa tidak di bidang pendidikan? Suntik? Nggak bisa. Berarti suntik itu kata kerja teknis atau tidak? Kata kerja teknis atau tidak? Ya. Kalau berkaitan dengan bidang tertentu, namanya teknis. Tapi kalau bisa digunakan di semua bidang, namanya kata umum. Nah, contohnya tadi ambil, bawa di bidang pendidikan bisa tidak? Bisa. Di bidang kedokteran bisa. Berarti bawa kata umum apa kata kerja? Kata umum apa kata kerja? Kata umum apa kata teknis? Sampai sini paham tiga ciri kebahasaan? Ada yang tidak paham? Oke. Kalau paham, tugas kita bersama adalah menganalisis struktur. Saya sudah menyiapkan beberapa laporan teks laporan percobaan. Tugas kalian, nanti saya bentuk kelompok, menganalisis struktur dan juga ciri kebahasaannya. Nanti dipresentasikan di depan. Strukturnya ini tadi ada 7 struktur dari judul sampai ke simpulan. Cukup kamu tuliskan
1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 4 sih, kelompok 4. Musik gerak. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5. 1, 2, 3. Siapa? Oke, kelompok 6. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. 4, 4. Ini emang belum soal. Langsung ditulis strukturnya apa saja yang tidak kamu analisis, yang tidak ada apa kira-kira. Dalam sesuai yang sudah kita bahas tadi, strukturnya yang tidak ada apa. Kamu tulis dulu strukturnya apa saja. Terus penulisan judulnya sudah tepat belum? Sudah sesuai aturan belum? Coba kamu analisis. Ya, ditulis kelompoknya, anggota kelompoknya. Langsung di kertas itu aja, nggak usah diorek-orekan karena sudah ada kertasnya, langsung di kertas saja supaya cepat. Nama kelompoknya dulu, kelompok berapa, nama anggota kelompoknya siapa, mulai dari struktur judul. Judulnya udah tepat belum nih penulisannya? Sudah sesuai kaidah ya berarti. Nah, berarti nanti kamu tulis struktur judul sudah sesuai kaidah. Langsung di kertas saja, Nang. Nggak usah diorek-orek di situ. Lama, langsung di kertas saja, Dek. Nanti lama. Judulnya sudah sesuai kaidah belum menurut kalian? Sudah sesuai kaidah penulisan judul belum? Ya, sudah belum? Sudah. Terus kalau tujuannya, apakah sudah sesuai kaidah? Menurutmu? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Harus ada apa tadi kata saya? Nah, terus untuk lada belum? Nah, berarti sudah sesuai belum? Nah, nanti kamu tulis di tujuannya tadi ada 3 kata kunci yang harus ada. Coba kamu cek di karena apa? Nah, tidak ada kata kuncinya untuk agar supaya. Terus di bagian alat dan bahan, kamu analisis sudah sesuai aturan penulisan belum? Alat dan bahan. Tadi alat dan bahan harus apa? Diapakan alat dan bahan? Dibedakan. Tadi kan di contoh yang kita bahas bersama belum dibedakan, berarti belum sesuai. Yang kalian terima sudah belum? Kamu analisis. Nah, kamu tulis. Berarti kalau sudah sesuai, sudah alasannya kenapa? Kayak gitu ya, cara menganalisis struktur. Silakan waktunya mengerjakan sampai 8 lebih 10 ya. Cepet, 8 lebih 10 di angka 2. Oke. Yang belum paham boleh tanya sama saya. Langsung gitu. Strukturnya apa saja? Yang pertama, judul. Judulnya udah sesuai belum ini penulisan judulnya? Udah sesuai belum sama aturannya? Sudah loh. Kamu tulis mau judul. Sudah sesuai dengan aturan penulisan kayak gitu. Sudah sesuai belum itu aturan penulisan judulnya? Sudah sesuai belum? Nah, kamu tulis no. Judul sudah sesuai dengan aturan penulisan. Ditulis kayak gitu doang atau sama kali? Ya berarti tujuannya, judulnya saya sudah belum terus no. Oh, berarti tujuannya belum sesuai karena apa? Tidak mengandung kata apa? Misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu tujuan belum sesuai karena apa? Nggak usah, alat dan bahannya tidak perlu ditulis semua, tapi yang perlu dianalisis adalah kesesuaian dengan aturan dalam teks laporan percobaan. Kalau sudah sesuai, sudah dibedakan, ya sudah tulis sudah sesuai karena apa, atau belum sesuai karena apa. Sudah sesuai atau belum dulu no? Sebelum tidak ada. Sudah sesuai atau belum dulu? Nah, berarti terus no belum sesuai karena apa? Tidak ada kata apa. Kayak gitu loh. Nah, ditulis sudah atau belum dulu.
Gampang ya? Nah, seperti itu, betul. Bingung? Bingung nggak? Mana pekerjaanmu? Coba lihat. Judulnya sudah sesuai belum tuh itu sama penulisannya? Sudah toh? Ya berarti kamu tulis sudah. Sudah sesuai. Berarti kenapa sudah sesuai? Itu pakai tipe pertama atau tipe kedua? Nah, sesuai dengan tipe kedua yaitu ditulis huruf apa? Kapital semua. Keisha bingung. Nah, alat dan bahan, coba kamu sesuaikan dengan kaidahnya. Kaidahnya kan membedakan antara alat dan bahan. Lah itu alat dan bahannya sudah dibedakan belum? Berarti sudah sesuai kaidah belum? Nah, ya berarti kalau sudah ya sudah karena apa? Pokoknya harus ada setiap sudah atau belum sesuai harus ada alasannya. Karena apa? Tidak sesuai karena tidak menggunakan kata. Ya betul, seperti itu. Terus yang ketiga, tertulis dengan kalimat kata kapital, huruf kapital, bukan kalimat huruf kapital. Berarti sesuai tipe 1 atau tipe 2 itu? Tipe 2, pintar. Kalau yang langkah-langkah, coba itu sudah menggunakan kata kerja perintah belum toh? Kalau tadi di buku paket sudah belum pakai kata perintah? Sudah belum di buku paket? Belum. Di teks yang ada di hadapan kalian sudah menggunakan kata kerja imperatif belum? Kalau sudah ya berarti sudah sesuai atau belum sesuai, alasannya apa? Seperti itu. Kata kerja perintah tadi nama lainnya apa? Sudah selesai. Alat dan bahan lah ya itu. Alat dan bahan aturannya apa toh? Aturannya apa? Kok manduk-manduk aturannya apa sih? Nah, itu sudah dibedakan belum? Tampaknya ini sudah selesai. Nah, terus yang di hasil pengamatannya di teks kalian itu bentuknya apa? Kamu tulis. Ciri bahasa yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Kamu tulis kalimat yang menggunakan kata kerja aktif di teks itu. Pembahasan sama simulan nggak usah aja. Ciri bahasa. Nanti yang maju kelompok kalian ya. tapi ya yang Kabeh bareng ya. Endang cepet maksudnya, lainnya soalnya belum selesai. Ciri kebahasaannya ada di sini semua. Berarti mengandung menggunakan kata kerja aktif. Cari di 2 halaman ini yang ada kata kerja aktifnya. Tadi kata kerja aktif ada himbuan apa? Mau sama ber. Nah, kamu tulis. Ya, mau sama ber. Berarti cari kalimat yang menggunakan kata kerja berawalan me atau ber. Tadi contohnya memakai, membaca, bersepeda.
Satu kalimat aja lo. Kalimat lo. Kalimat, tulis kalimatnya no. Satu kalimat aja tapi ditulis kalimatnya komplit. Mengetahui kandungan zat aktif pada makanan. Ini loh, tinggal kok tambahin di sini. Mengetahui kandungan Zat aktif makanan. satu aja dek, kata kerja aktifnya satu aja. Le. Selanjutnya yang ciri. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, oke. Tidak ada kesulitan ya tadi ketika mengerjakan? Tidak. Oke, sekarang seperti yang sudah kita sepakati tadi, waktunya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Supaya kelompok yang ada di depan dengan kelompok yang di belakang mendengarkan itu ada perbandingannya. Nanti kamu cocokkan dengan pekerjaanmu. Sama nggak ya dengan hasil pekerjaan saya? Atau kelompok yang maju ini sudah betul belum? Atau sudah sesuai belum dengan pekerjaanmu? Seperti itu ya. Sekarang daripada saya tunjuk, silakan angkat tangan kelompok mana yang mau presentasi. Silakan angkat tangan. Kelompok mana? Hampir semua ya. Kelompoknya ini dulu aja. Tadi yang ngacong pertama. Kelompoknya Yahya. Kelompok berapa ini tadi? Oke, kelompok 2. Yang lain tolong diamati bersama, dicocokkan dengan hasil pekerjaanmu, sudah sama atau belum, nanti kalau ada perbedaan, kemukakan perbedaannya apa. Silakan kelompok 2 untuk memulai presentasi, dibacakan saja. Semua, ya, semua maju di sini. Silakan. Ayo berempat, silakan maju. Yang membacakan siapa? Oke. Kalau presentasi berarti diawali dengan Assalamualaikum, perkenalan kelompok berapa dan disebutkan anggotanya. Siapa yang memperkenalkan? Ya juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Aira Ayu Andira, Ayu Febriana, Uja Zakaria Yahya, dan Muhammad Febri Maulana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu 1. Struktur teks. A. Judul ada, yaitu zat makanan terlarut. B. Tujuan. Belum sesuai karena tidak ada unsur untuk agar supaya. D. Alat dan bahan sesuai karena sudah dibedakan alat dan bahannya. D. Prosedur atau cara kerja sesuai karena ada kata kerja perintah. Imperatif. Contoh kalimat: letakkan, tambahkan, masukkan. E. Hasil pengamatan berbentuk label. 2. Ciri kebahasaan. A. Kata kerja aktif, mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Oke, berarti kata kuncinya apa dulu tadi? Menggunakan kata kerja aktif, mengetahui apa tadi contoh kalimatmu? Mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Kata kuncinya apa berarti? Mengetahui. Oke, kata kuncinya mengetahui. Lanjut. B. Kata kerja perintah, tambahkan 5 tetes ekstrak kunyit pada makanan pertama. Oke, kata kuncinya? Tambahkan. Oke. C. Istilah teknis, mengetahui kandungan zat adiktif pada makanan. Oke, kata kuncinya? Zat adiktif. Zat adiktif. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi sudah dikemukakan hasilnya, yaitu struktur teks laporan percobaan, judul, tujuan, alat dan bahan, serta prosedurnya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah. Terus mereka juga sudah menemukan ciri kebahasaannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan yang mau menanggapi. Silakan. Ya, silakan Okta. Gimana Okta? Penampilan kelompok 2 sudah bagus, sudah dijelaskan secara rinci. Oke, penampilan kelompok 2 kata Okta sudah bagus, sudah dijelaskan secara rinci, tetapi tadi kurang ketika dibacakan, tidak dibacakan kata kuncinya, Nang. Ya, yang terpenting dalam teks, dalam ciri kebahasaan itu adalah kata kuncinya. Tadi kata kuncinya, kata kerja aktif itu mengetahui. Terus tadi tambahkan ya, yang perintah.
Ya. tambahkan. Terus sama yang teknisnya adiktif. Sebagai pelajaran untuk kelompok nanti selanjutnya maju, jangan lupa untuk menyampaikan kata kuncinya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman kalian. Kelompok lain silakan mengamati kira-kira sama tidak dengan pekerjaan kalian. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Octavia Kaisa Nova Radit akan mempresentasikan hasil teks laporan percobaan. 1. Struktur teks. Judul sudah sesuai karena semua menggunakan huruf besar. Tujuan belum sesuai karena tidak mengandung kata untuk, agar, supaya. Alat dan bahan sudah sesuai karena sudah dibedakan alat dan bahan. B. Prosedur cara kerja sudah sesuai karena mengandung imbuhan, lah, kan. Hasil pengamatan tabel. Ciri kebahasaan menggunakan kata kerja aktif. Menguji kandungan boraks di dalam bahan makanan. Menguji. Menggunakan kata kerja perintah. Bungkuslah kunyit tersebut dengan kain putih. Kata kuncinya? Bungkuslah. Oke. Menggunakan istilah teknis. Campurkan 5 tetes larutan kunyit dengan 5 tetes larutan boraks. Oke, kata kuncinya apa? Yang teknisnya, yang kata teknis. Boraks. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 4, silakan apabila ada yang menanggapi atau ada yang bertanya, boleh silakan. Kelompoknya Diva dari kelompok berapa, Diva? Dari kelompok 3. Diva dari kelompok 3 ingin bertanya apa? Apakah struktur teksnya sudah lengkap di teks yang kalian analisis? Yang mau menjawab? Ya, silakan Via dijawab. Nah, belum lengkap kata Via dalam teks tersebut belum lengkap karena tidak ada pembahasan dan simpulan. Apakah dalam kelompok lain ada yang menemukan hal yang sama? Dalam teks itu tidak ada pembahasan sama simpulan, ada tidak? Ada. Berarti kekurangan dari teks yang kalian terima adalah tidak mengandung pembahasan dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa lagi? Oke, tadi sudah kita kerjakan diskusi, terus kemudian ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan dan juga ada yang menanggapi. Berarti untuk diskusi kita hari ini cukup. Silahkan kembali ke tempat duduk dan jangan lupa mejanya ditata. Oke, hitungan ke-10 sudah berdiri semua. Oke, anak-anak, tibalah kita di penghujung pertemuan kita hari ini, yaitu membahas tentang apa tadi? Teks laporan percobaan bagian apa? Struktur dan juga ciri kebahasaan. Jadi tadi struktur teks laporan percobaan itu ada apa saja? Yang pertama, judul, lalu ada tujuan, terus prosedur atau langkah kerja, lalu hasil pengamatan dan juga pembahasan, lalu simpulan. Oke, sip. Terus kemudian dalam teks, setiap teks memiliki apa? Selain struktur memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya ada berapa? 3. Apa saja? Menggunakan kata kerja Aktif, ya betul. Terus kata kerja perintah. Terus istilah teknis. Kata kerja walau kata kerja aktif dan kata kerja perintah walau sama-sama kata kerja, terdapat perbedaan tidak antara keduanya? Ya, kalau kata kerja aktif, kata kuncinya tadi mengandung kata apa, Ana? Kalau kata kerja perintah, kata kerjanya cirinya apa, Ana? Lah kan i. Walau sama-sama kata kerja, tetap ada perbedaannya. Yang ini mengandung me atau ber, yang ini mengandung lah, kan atau i, begitu. Nah, pertemuan selanjutnya setelah kalian kita bersama-sama menganalisis struktur dan juga ciri kebahasaan, pertemuan selanjutnya adalah kalian membuat sendiri teks laporan percobaan sesuai contoh. Kan tadi kalian sudah menentukan tuh struktur yang benar tuh kayak gimana toh, struktur yang tidak benar tuh kayak gimana. Nah, dari situ kalian kan paham
apa struktur yang benar itu seperti apa. Nah, nanti bersama-sama akan membuat membuat teks laporan percobaan secara lengkap, dilihat dari strukturnya yang benar dan juga mengandung ciri bahasa yang benar. Siap ya untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Oke. Terus gimana tuh perasaan kalian setelah kita pembelajaran hari ini, kita diskusi bersama-sama, gimana perasaan kalian? Senang tidak? Senang ya. Karena kenapa? Diskusi itu lebih memperingan kita. Dari yang awalnya kita nggak paham, coba bayangkan, bekerja sendiri sama bekerja berkelompok tuh ternyata enak mana tuh? Berkelompok. Dari yang awalnya kita nggak paham, kita jadi paham. Ada teman kita yang bisa memahamkan kita, yang lebih paham itu bisa memahamkan kita, ya kan? Itu adalah fungsi dari diskusi. Kalian lebih nyaman diskusi dengan saya atau dengan teman? Kira-kira kalau kayak gitu biasanya teman kan. Nah, rata-rata lebih nyaman sama teman daripada sama guru. Makanya sebelum masuk sama guru kita diskusi dulu dengan teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai. Bapak Ibu, minta waktu sebentar untuk Pak Bagio dan Bu Vidya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Vidya khususnya yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi terkait dengan observasi pembelajaran di siang ini. Kita review sebentar ya Bu Vidya tentang observasi kita sebelumnya, di mana pertama kita pernah melaksanakan percakapan pra-observasi di ruang Bapak Kepala Sekolah hari Senin 19 Agustus 2024. Kemudian dilanjutkan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yaitu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam pertama dan kedua di kelas 9A ya Bu Vidya. Ya. Untuk itu pada hari ini Kamis 12 September 2024 kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi. Ya. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang telah diamati pada proses sebelumnya. Selama observasi terdahulu, bagaimana perasaan dari Bu Vidya? Selama proses observasi berarti yang pra tidak dihitung ya Pak? Tidak, pada saat ya, yang pada saat mengajar di kelas. Yaitu perasaan saya senang karena saya itu senang ketika ada kegiatan seperti ini. Nantinya kan akan setelah kegiatan ini berlangsung, setelah pembelajaran saya dilihat oleh orang lain, diobservasi oleh orang lain, tentunya akan ada masukan, kritik, dan saran. Mungkin dari Pak Jumadi. Nah, itu bisa menambah wawasan saya, bisa menjadikan saya ini introspeksi diri. Karena terkadang kan saya juga tidak tahu kesalahan saya mengajar itu di mana. Kalau ada kegiatan seperti ini, bisa menjadikan saya sebagai wadah untuk introspeksi diri. Seperti itu, Pak. Oke, berarti merasa senang dan bisa untuk evaluasi diri terhadap pembelajaran Bu Vidya, gitu ya? Betul, ya. Oke, yang selanjutnya Bu Vidya, bagaimana Ibu itu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam pembelajaran yang telah berlangsung tersebut? Selama pembelajaran kemarin yang diobservasi Pak Jumadi itu, menurut saya sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Seperti biasa saya juga sudah menggunakan media-media, jadi selama pembelajaran memang saya beberapa kali menggunakan media. Nah, salah satunya seperti media yang saya gunakan ketika pembelajaran itu. Jadi menurut saya sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Terus kemudian untuk menilai diri saya sendiri, sepertinya saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai guru, seperti itu. Berarti sudah maksimal. Ya, sudah berusaha maksimal. Nanti hasilnya bagaimana? Saya ya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat Bu Vidya menilai demikian? Ya itu tadi saya sudah mempersiapkan sebelum pembelajaran, saya sudah mempersiapkan media yang sesuai untuk tema saya. Waktu itu kan teks laporan percobaan. Terus kemudian saya juga sudah menyiapkan media-media lain dalam untuk
menilai proses pembelajaran itu. Jadi menurut saya kenapa saya merasa sudah maksimal karena sudah ada persiapan sebelumnya. Seperti itu, dan saya menjalankan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah saya rancang sebelumnya. Sesuai di RPP itu ya, Bu? Ya. Oke, baiklah, Bu. Kemudian izinkan saya Bu Vidya untuk memberikan semacam tanggapan atau pendapat, yaitu pada saat ketika percakapan praobservasi dulu, Bu Vidya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, dan saya lihat kemarin juga sudah dijelaskan lagi, berarti kan sudah sesuai. Kemudian pada saat itu saya lihat untuk tahap observasi juga sudah ada tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bu Vidya harapkan dari sisi kreatifnya, dari sisi inovasinya, kemudian kritisnya, saya lihat, saya amati juga sudah mulai ada. Kemudian untuk pembelajaran discovery learning juga sudah sesuai dengan atau tercermin dari siswa ketika pada saat kegiatan sangat antusias. Itu saya melihatnya seperti itu. Nah, dari kesemua itu kira-kira kendala apa yang Bu Vidya temukan pada saat mengajar di kelas itu? Kalau kendala yang berarti sepertinya tidak, cuman kan karena saya kemarin itu mengambil teks laporan percobaan. Nah, padahal di bahasa Indonesia itu kan tidak ada praktik khusus percobaan. Jadi itu teks laporan percobaan itu harus terintegrasi dengan mapel yang lain. Nah, saya kesulitan mengintegrasikan antara teks laporan percobaan yang saya ajarkan dalam bahasa Indonesia kan yang diajarkan teksnya. Sementara saya butuh mapel lain, IPA khususnya, untuk supaya siswa itu punya pengalaman nyata melakukan percobaan. Nah, kendala saya karena di IPA kebetulan belum sampai situ materinya, di melakukan percobaan itu belum sampai situ. Jadi saya mendahului apa yang seharusnya mereka lakukan terlebih dahulu. Jadi mereka itu belum punya bayangan nyata bagaimana laporan percobaan itu, bagaimana percobaan itu, bagaimana toh mereka belum punya pengalaman seperti itu. Jadi sudah mendahului mengerjakan teksnya. Seperti itu harusnya kan terintegrasi ya Pak antara mapel IPA sama mapel bahasa Indonesia, dan karena memang waktunya yang nggak sama, yang nggak sinkron, mungkin di IPA belum sampai situ, padahal di bahasa Indonesia sudah sampai situ. Nah, itu yang menjadi kendala saya. Jadi membangun pandangan yang nyata untuk siswa itu bisa membayangkan percobaan itu seperti apa. Nah, itu yang agak saya kesulitan seperti itu. Tapi kemarin saya sudah memberikan video, contoh-contoh video itu supaya siswa punya pengalaman yang nyata meskipun belum melakukan percobaan. Baik Bu Vidya, berarti materi yang Ibu sampaikan itu berkaitan dengan mapel yang lain juga ya Bu, yang jadi kendala utamanya seperti itu. Kemudian rencana dari Bu Vidya untuk menghadapi kendala tersebut apa ya Bu itu? Kalau kendala yang saya hadapi seperti itu sebenarnya bukan rencana tapi sudah saya lakukan, yaitu tadi saya coba memberikan semacam tayangan video supaya siswa itu punya pengalaman, oh percobaan itu seperti ini, walaupun mereka belum melakukan secara langsung tapi mereka sudah punya pengalaman melihat video itu. Dari pengalaman melihat video itu walau tidak sama persis ketika mereka melakukan sendiri, mereka sudah punya bayangan percobaan itu seperti apa. Dari situ kan mereka bisa menulis teks lebih mudah seperti itu, teks percobaan lebih mudah seperti itu. Oh, jadi sudah ada semacam rancangan yang menyebabkan kendala itu mendapatkan solusi ya Bu ya. Kemudian siapa Bu yang membantu untuk menyelesaikan kendala Ibu, kemudian kapan itu dilaksanakannya? Selain teks video itu, untuk selanjutnya untuk kelas lain, karena kelas lain belum praktik laporan percobaan, saya juga sudah mengomunikasikan dengan guru IPA, Bu Nur, untuk kelas lain supaya sebelum saya masuk ke teks laporan percobaan ada satu pengalaman yang diberikan percobaan walau sederhana saja, supaya bisa siswa punya pengalaman yang nyata. Karena kemarin terkendala di 9A, maka saya perbaiki di 9B. Jadi yang membantu saya itu adalah Bu Nur selaku guru IPA kelas 9. Terus kemudian dilaksanakannya berarti setelah ketika saya selesai pembelajaran itu saya menemui Bu Nur. Berarti kan intinya yang di 9A itu sudah diterapkan seperti itu. Ketika ada kendala nanti untuk yang di 9B-nya akan diperbaiki dengan konsultasi dengan guru mapel IPA Bu Nur itu ya Bu. Ya, luar biasa. Percobaannya sederhana.
Baiklah Bu, sebagai penutup dari pembicaraan kita di siang hari ini, kira-kira dari semua proses yang dari tahapan praobservasi, observasi, ketika pembelajaran di kelas itu tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari semua proses itu? Yang saya dapatkan itu saya jadi punya teman diskusi. Kalau misalnya mungkin tidak ada kegiatan seperti ini, kan kadang-kadang guru itu tidak ada kepikiran untuk berdiskusi tapi kepikiran diskusinya dengan sesama mapel. Nah, kita kan beda mapel nih Pak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, saya jadi punya wadah untuk bertukar pendapat seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya punya wadah untuk bertukar pendapat tentang bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Oke, berarti selain dari apa yang Ibu sampaikan itu, kategori tutor teman sejawat itu bisa masuk ya Bu ya? Iya, tutor teman sejawat. Oke. Baiklah Bu Vidya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala itu nanti bisa terselesaikan dengan cara berkomunikasi, berdiskusi dengan teman sejawat. Terima kasih ya Bu Vidya. Saya akhiri untuk percakapan pasca observasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.